Rapat. Menekon saja loh. Ibu menekon sih. Halo Pak Saparudin. Bisa Halo kita Pak, mulai Pak? boleh Pak. Oke Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi menjelang siang Pak. pagi Pak. Apa kabar Pak Saparudin? Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Bagaimana Seperti Pak? biasanya. Setelah mengikuti kegiatan ini kan masih segar Pak ya? Mudah-mudahan biarpun agak capek dan lelah harus tetap semangat Pak. Mantap Pak. Alhamdulillah. Kalau bisa Pak, saya tahu nama Bapak siapa kira-kira, boleh Pak diperkenalkan? Baik Pak, nama saya itu Saparudin Siregar. Instansi bertugas saya di SD Negeri 0404 Paratonga, Kecamatan Buristak, Kabupaten Padang Lawas Pak. Ada di ruangan ini, saya mau semuanya saya buka nih. Ya Pak. Selamat siang Pak Putu. Baik Pak. Di Kecamatan Huristak Pak ya? Iya Pak, iya Oke. Pak. Dekat-dekatannya Pak kampung kita Pak. Sama-sama Siregar kita Pak. Iya. Baik Pak, saya sehubungan dengan pengajar praktik ini, kita akan bincang-bincang sebentar. Bapak dan Ibu, saya kira untuk latihan yang ketiga ini itu mempergunakan form yang di latihan 6, tugas 6, ya kan? Itu tugas 6 ini yang nantinya sebagai acuan Pak dan Ibu untuk mengajukan pertanyaan seperti yang disampaikan tadi. Iya Pak ya. Ya. Baik Pak. Baik, waktunya 30 menit latihan, 30 menit sebagai coach, kemudian 30 menit sebagai coaching. Baik Pak. Boleh tukar. Silakan, selamat berlatih. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut Pak Saparudin. Lanjut Pak. Terima kasih tadi Bapak sudah memperkenalkan diri. Jadi untuk berikutnya sehubungan dengan pelaksanaan pengajar praktek nanti pada calon guru penggerak, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, apa yang Bapak akan kembangkan nanti ke depannya sehubungan dengan pelaksanaan pengajar praktek calon guru penggerak Pak? Adapun rencana saya Pak yang mau dikembangkan sebagai pengajar praktik itu adalah kebetulan sebenarnya yang urgen saya lihat di sekolah saya itu adalah pembelajaran yang siswanya kurang aktif di dalam pembelajaran di kelas. Itu rencana yang saya mau kembangkan Pak. Hasil yang Bapak harapkan nanti apa Pak, dari kegiatan pengembangan tersebut? Hasil yang saya harapkan dari pengembangan tersebut nantinya guru-gurunya itu nanti kreatif dalam menyampaikan materi dengan siswanya, karena selama ini saya melihat guru-gurunya itu kebanyakan menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajaran dan siswanya tidak aktif dalam pembelajaran tersebut. Harapannya nanti ketika nanti ini harapannya siswanya itu ikut aktif, ikut diskusi, ikut bisa mempresentasikan hasil diskusinya, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu harapan saya nantinya. Baik Pak. Yang menjadi ukuran keberhasilan pengembangan Bapak nanti apa yang bisa menjadi ukurannya Pak? Ukurannya yang jelas Pak, yang pertama adalah hasil belajar siswa meningkat dan
pembelajaran di kelas itu aktif. Siswa dan gurunya yang lebih ditekankan itu siswanya yang aktif, jangan gurunya yang aktif, Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, nanti keaktifannya itu bisa nggak Bapak Pak Saparudin gambarkan gitu, model keaktifan seperti mana yang Bapak inginkan nanti? Yang model yang saya harapkan nantinya, jangan gurunya tidak menggunakan metode ceramah, siswanya terlibat dalam pembelajaran tersebut yang tentunya Pak. Jangan gurunya yang sibuk, artinya siswanya nanti yang sibuk mencari tentang materi yang diajarkan oleh gurunya itu tadi Pak. Lebih detailnya Pak, bisa Pak disebutkan indikatornya keaktifan yang dimaksud Pak dalam pengembangannya nanti? Dalam pengembangan nanti Pak, guru-guru kita ini harusnya mempunyai kemampuan, mempunyai skill untuk yang pertama guru-gurunya itu yang pertama harus menguasai materi itu dulu Pak. Iya. Menguasai materi, dan gurunya itu ketika masuk dalam kelas itu, ketika memulai pembelajaran, kita yakinkan di sini kalau pembelajaran itu ada pembelajaran pendahuluan, inti dan penutup. Intinya nanti harapan kita yang jelas di kegiatan pendahuluan gurunya itu jelas mengingatkan, dan pada untuk siswanya gurunya itu sudah memancing pertanyaan terhadap materi yang akan disampaikan gurunya. Ketika di materi ini harapannya inti maksud saya, ini harapannya nanti gurunya itu jangan menggunakan metode ceramah. Gurunya itu nanti harusnya kepada kegiatan inti, gurunya itu harus mempunyai alat peraga baik itu yang ada disiapkan di sekolah, ataupun gurunya itu nanti mempunyai alat peraga, paling tidak alat peraga yang sederhana. Ya. Atau bisa menggunakan alat-alat dalam kelas atau di alam sekitar lingkungan sekolah. Contohnya ketika gurunya itu belajar tema tumbuh-tumbuhan, kan banyak tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah, bisa dijadikan sebagai alat peraga si guru Pak. Itu harapannya Pak. Dalam pengembangan nanti areanya itu kita cakupannya itu apakah untuk beberapa guru atau untuk semua guru di sekolah Bapak, kemudian untuk siswanya, untuk semua siswa hanya untuk, atau mungkin untuk sekedar percobaan hanya untuk satu kelas, bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Rencananya rata-rata kalau kita lihat di sekolah kita Pak, rata-rata bukan satu kelas saja. Itu yang nantinya harapannya kita itu akan kita aktifkan lagi KKG di hari Sabtu. Kita sebagai pengajar praktik akan meminta kepada kepala sekolah itu diaktifkan lagi. Kira-kiranya itu nantinya harapannya itu bisa berjalan biar guru-gurunya itu aktif dalam pembelajaran itu Pak. Maksud saya tadi berarti untuk semua guru sasarannya gitu Pak ya, di sekolah Bapak? Ya, Pak. Sasarannya semua guru yang ada di sekolah itu Pak. Nanti kompetensi, selain kompetensi mengajar yang aktif seperti tadi yang mau dikembangkan, itu ada lagi Pak kira-kira yang mau dikembangkan? Sebenarnya Pak, kompetensi kepribadian guru kita pun zaman sekarang ini saya lihat hanya bisa dibilang hanya melepas tugas saja. Tidak ada lagi nampaknya, anak didik ini saya anggap sebagai anak sendiri di rumah, sama ketika kita sebagai ayah dan ibu di rumah, kita artikan sama dengan kita di sekolah. Kita yang mengganti orang tua itu tadi. Nggak ada lagi, yang penting guru itu rata-rata dalam mengajar asal udah kasih materi bla 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 bla,
itu langsung gurunya itu udahlah baik keluarlah cakap sama guru yang lain di depan kelas atau merumpi. Kadang-kadang pergi ke kantor juga, Pak. Ini model pengembangan untuk kepribadian ini, apakah nanti Bapak cukup seorang diri atau mungkin mendatangkan ahli atau bagaimana motivator? Bagaimana pendapat Pak Sabarudin? Kalau menurut saya untuk pengembangan ini Pak, jelaslah nantinya kalau dukungan untuk yang pertama-tama aku rasa yang saya lakukan itu hanya kita minta nanti kepala sekolah nanti ini mengadakan di waktu KKG ini bisa dibilang kepala sekolah itu untuk memberikan arahan apa akibatnya ketika guru itu tidak aktif dalam pembelajaran, apakah yang diharapkan oleh pemerintah itu siswa itu akan tumbuh sesuai bakat masing-masing. Kalau gurunya itu membuat ceramah, harapannya nantinya inilah nanti ditekankan oleh kita minta ketekanan dari kepala sekolah untuk guru itu bisa memberikan inspirasi kepada guru ini tadi, Pak. Sebagai pengajar praktek, Pak Sabarudin kan punya kekuatan, katakanlah bukan dalam arti kekuasaan begitu kan, punya potensi yang mungkin lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Ini bagaimana Bapak nanti bisa mengeluarkan kekuatan atau potensi ini untuk mewujudkan cita-cita Bapak tadi, Pak? Sebenarnya Pak, kalau kemampuan sebenarnya udah sering kita coba di sekolah kita. Cuma yang jadi permasalahan guru-guru kita itu seperti yang saya bilang tadi, Pak. Iya, Pak. Tidak ada kemauan untuk berubah. Ini yang jadi masalah bagi saya sebenarnya, Pak. Sebenarnya kebetulan biarpun kita Pak pengajar praktik sebelumnya itu kita juga adalah instruktur ke-13 di mana guru-guru 13 ini dengan ini hampir mirip rasanya. Iya. Jadi di sini kita coba kemarin itu toh juga bisa dibilang bisa nanti dalam 1 minggu 2 minggu guru berubah dan itu terulang lagi gitu sebenarnya Pak. Itu yang jadi kendala sebenarnya. Kalau kemampuan itu untuk membina kawan-kawan di sekolah ada, cuma yang jadi masalah tidak gurunya kurang kemauan untuk berubah, itu sebenarnya Pak. Artinya ada periodisasi kembali lagi Pak ke kembali lagi ke awal gitu, sudah dikembangkan kembali lagi gitu Pak ya. Iya Pak. Nah, itu tadi yang saya maksud. Mana tahu kan ada potensi Pak Sabarudin, mungkin talenta lah kita sebutkan, mungkin ada kecerdasan, ada interpersonal yang bisa merangkul atau mengarahkan teman-teman guru kita ini, sehingga mungkin cita-cita Bapak tadi untuk mengembangkan pembelajaran yang aktif, baik untuk guru atau untuk siswa itu bisa terwujud gitu. Ada talenta khusus Pak, kira-kira mungkin pandai menyanyi atau mungkin pandai itu Pak, seperti yang di TV itu membuat lelucon sehingga mereka tidak merasa dipaksa, tapi mereka dengan sendirinya dari cara Bapak itu bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk diajak bekerja sama, begitu maksudnya Pak Sabarudin? Ya Pak, di sini memang setelah ini nantinya talenta yang mau saya tekankan kepada rekan-rekan guru, sebenarnya nanti harapannya guru-guru itu bisa menerima. Akan saya coba nantinya
membuat suatu pendekatan pribadi dulu, Pak. Kita mencoba pendekatan pribadi dulu sama guru-gurunya. Kenapa guru-gurunya bisa masih menggunakan metode ceramah saja? Kenapa di kelas tidak aktif? Kenapa gurunya aktif saja? Ini kita coba dari pendekatan dulu, dari setiap guru kita coba pendekatan, dan untuk yang lainnya kita coba kita yang kayak saya yang bilang tadi, Pak, kita coba mengaktifkan KKG. Mana tahu guru-guru itu kurang bisa mengaktifkan siswa itu dalam pembelajaran itu tadi, Pak. Yang jelasnya kalau masih guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, gurunya saja yang sibuk, Pak, siswanya tidak. Makanya harapannya tadi guru-guru ini tadi tidak lagi menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, biar siswanya aktif, kreatif, bisa berekspresi, bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depannya, Pak. Baik Pak, luar biasa Pak cita-cita Bapak tadi Pak. Oh, dari sisi dukungan bagaimana Pak? Pertama mungkin dari kepala sekolah, apakah mendukung kegiatan Bapak ini? Harapannya kepala sekolah juga mudah-mudahan mendukung, apalagi pengawas sekolah itu jelas mendukung, karena apapun yang direncanakan mendukung dan pengawas juga mendukung, Pak, apalagi dinas pendidikan, Pak. Dari sisi sarana prasarana mendukung Pak? Kalau prasarana, Pak, kalau menurut saya, contohnya ketika gurunya mempelajari tema kerangka manusia, di sekolah punya torso, tapi torso itu dari dulu sampai sekarang tempatnya masih di situ-situ aja, Pak, dipergunakan gurunya. Makanya tadi perlu kita buat KKG tadi, Pak, biar guru-guru itu aktif dan kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu tadi, Pak. Artinya torsonya masih diam aja Pak ya? Iya, untung aja nggak jalan sendiri dia Pak. Apa? Ya punya begini, Pak, kenapa tidak dipakai? Gurunya tidak bisa memakai alat peraga torso ini tadi, Pak, kalau dalam kerangka. Tapi saya bilang tadi, guru itu tidak perlu beli alat peraga. Contohnya ketika belajar tumbuh-tumbuhan, ketika belajar hewan, kan di sekitar sekolah ada belalang, ada tumbuhan sawit, ada mangga, banyak di situ tumbuhan, Pak. Artinya yang saya tangkap dari penjelasan Pak Sabarudin tadi, intinya guru. Ya Pak, lanjut Pak. Intinya guru-guru itu tidak perlu membuat media yang mewah, bisa memanfaatkan alam sekitar. Yang penting gurunya tidak mempunyai metode ceramah saja, itu siswanya udah aktif. Apalagi kadang-kadang apalagi kami di SD, Pak, menurut saya kalau siswanya diajak keluar, waduh, siswanya senang sekali, Pak. Yang saya tangkap dari penjelasan Pak Sabarudin tadi, dari sisi lingkungan mendukung sekali untuk pembelajaran yang memerdekakan, begitu Pak ya? Iya Pak. Artinya kan lokasinya berarti relatif luas apanya Pak ya? Lokasi sekolah Bapak? Lokasi sekolah saya kebetulan rasanya kalau di Padang Lawas sekolah saya kita yang paling luas, Pak. Oh gitu Pak ya? 11.700. Makanya guru-gurunya itu tergantung, karena apakah guru-gurunya itu tadi
seperti kalau memang menurut saya biarpun derajat usia udah ada yang 54, 55, kalaulah gurunya bisa aktif dalam pembelajaran itu tidak masalah menurut saya Pak, gitu Pak. Rencana kegiatan Bapak ini kapan nih dilaksanakan? Rencana untuk melaksanakan diklat ini Pak, rencananya itu akan kita buat di awal ajaran baru biar pembelajaran di sekolah itu tidak terganggu dan guru-gurunya bisa aktif dalam mengikuti kegiatan diklat tersebut atau pelatihan tersebut. Intinya pembelajaran di sekolah itu jangan sampai terganggu jangan anak-anak yang di sekolah kita itu jangan terlantar gara-gara gurunya untuk mengikuti diklat gitu Pak. Barangkali saya pikir cukup untuk penjelasan Bapak tadi tentang pengembangan guru pengajar praktek. Nanti kita harapkan nanti Pak Saparudin bisa mengembangkan teman-teman kita ini ke arah yang lebih baik, terutama guru di sekolah Bapak. Atau barangkali ada lagi mau disampaikan Pak Saparudin? Kurasa harapannya seperti tadi biar pembelajaran yang menyenangkan itu harapannya tadi mudah-mudahan setelah percakapan kita ini Pak nanti saya akan melaksanakan kegiatan pertama-tama yang saya lakukan itu dulu pertamanya itu adalah saya mencoba pendekatan diri kepada guru-guru. Kenapa guru-guru itu tertanya dulu masalahnya. Ketika kita tahu permasalahan kita laksanakan diklat di mana diklat ini bertujuan tadi untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan dan aktif kreatif di dalam kelas itu tadi. Karena saya lihat tadi kan potensi Bapak dari sisi kepala sekolah, dari sisi alam sekitar sangat mendukung Pak untuk pembelajaran yang memerdekakan. Jadi saya nanti sangat yakin ini Pak Saparudin bisa melaksanakan pengembangan guru-guru kita ini, terutama calon guru penggerak ini, sehingga nanti sekolah Bapak itu bisa jadi role model di Padang Lawas sekitarnya, begitu Pak. Alhamdulillah, semoga apa yang mau kita laksanakan ini Pak bisa terwujud, khususnya di sekolah saya, apalagi di khususnya Kabupaten Padang Lawas, khususnya khusus Indonesia Pak. Baik Pak. Dari satu lagi tadi saya lupa Pak, dari sisi pendanaan apakah tidak ada kendala? Kalau pendanaan rasa-rasanya ketika kita melaksanakan diklat itu rasa-rasanya tidak perlu kita membuat instruktur atau pemateri untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, aktif dan kreatif ini. Saya rasa saya mampu nantinya untuk menggugah hati guru-guru kita ini, yang saya mudah-mudahan guru-guru ini bisa tergugah pikirannya untuk membuat pembelajaran yang aktif, kreatif dan terhadap pembelajaran di sekolah, tidak lagi menggunakan metode ceramah, memanfaatkan alat peraga yang ada atau memanfaatkan alam sekitar yang ada di lingkungan sekolah. Alhamdulillah Pak Saparudin, seperti Bapak inilah yang kita harapkan sebenarnya untuk mengembangkan pendidikan di daerah kita ini, terutama ya Indonesia secara keseluruhan. Artinya ada keikhlasan gitu, tidak perlu memikirkan biaya atau bagaimana, tapi kemauan teman-teman kita ini sebenarnya yang mau kita rangkul ini mau berbuat biarpun hanya sekecil apapun. Saya doakan nanti Pak Saparudin berhasil, dan mohon nanti diinformasikan kalau sudah berhasil Pak, biar kita jadikan sebagai contoh bagi sekolah kita atau sekolah-sekolah yang lain Pak. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak jadi saya menjadi coach ya Pak. Selamat
pagi Pak Selamat Siregar. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Alhamdulillah, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak, masih fit Pak. Oh, masih fit biarpun di hari yang ke 8 8-nya Pak. Iya iya iya. Kalau boleh tahu, saya boleh Bapak perkenalkan diri dulunya Pak? Baik Pak Sabarudin. Nama saya Selamat Siregar, SPD MSc. Asal sekolah saya sekolah saya, tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Cuma asal saya Pak dari Desa Sisalean, Kecamatan Barumun Tengah. Dekat-dekatan nih kita Pak. Iya. Kalian dengan Huristak dekat-dekatan. Iya, dekat-dekatan Pak. Saya juga asalnya dari Sidong Pak. Iya. Oh. Baik Pak. Cuma kebetulan orang tua dapat istri orang Huristak, mama, makanya tinggal di Oh Huristak. iya iya. Berarti banyak berutulang di situ Pak ya? Lumayan. Iya iya iya. Ya baik Pak, biar lebih menghemat waktu Pak, kita karena dalam Bapak ini sudah bersusah payah untuk menjadi guru, jadi pengajar praktik. Nantinya Pak, apa yang mau dikembangkan sebagai pengajar praktik dalam 2-3 bulan ke depan ini Pak? Selamat siang. Baik Pak. Yang rencana saya nanti yang saya kembangkan itu adalah kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik dan profesional. Lebih detailnya nanti saya mau fokus pada pengembangan kompetensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Begitu Pak. Baik Pak. Bapak rencananya mau memperbaiki kompetensi profesional tentang penggunaan IT dalam pembelajaran, ya Pak? Ya betul Pak. Jadi kalau menurut Bapak, apa yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tentang penggunaan IT dalam pembelajaran Pak? Sebenarnya sederhana saja Pak. Cita-cita saya itu atau keinginan saya itu, yang pertama guru itu bisa menggunakan PowerPoint aja Pak, bisa menggunakan PPT ketika mereka dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Ketika mereka sudah bisa membuat sendiri materi ajarnya dan bisa memanfaatkannya, saya pikir sudah menjadi ukuran keberhasilan dalam pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oh, berarti ukuran keberhasilan Bapak asalkan guru-guru di sekolah Bapak itu bisa menggunakan metode PowerPoint untuk mengajar di kelas, itu sudah menjadi salah satu keberhasilan ya Pak ya? Iya Pak, ya. Nah, jadi Pak, area apa yang perlu dikembangkan agar penggunaan IT dalam pembelajaran di sekolah Bapak itu bisa tercapai Pak? Ya mau dikembangkan itu kemampuan membuat bahan ajarnya dulu. Artinya bahan ajarnya juga bukan cuma teks saja, tapi ada bisa mengkombinasikan video, bisa menggunakan gambar, bahkan bisa melakukan eksplorasi dari hal-hal yang ditampilkan pada media presentasi tersebut. Itu areanya nanti Pak. Jadi posisinya sekarang di areanya itu, apakah tidak ada guru-guru kita yang bisa untuk memberikan agar penggunaan IT dalam pembelajaran di sekolah Bapak itu bisa tercapai Pak? Sebagian kecil ada Pak, tapi yang pertama mereka
masih kebanyakan menggunakan media orang lain, sehingga kadang-kadang belum sesuai dengan kondisi sekolah kita, atau mungkin itu adalah hasil dari copy paste media orang lain yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, akibatnya kan tidak maksimal dia hasilnya, karena kondisi saat membuat media presentasi tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Mungkin contoh realnya begini Pak, mungkin yang buat itu adalah orangnya di daerah Pak Putu misalnya di Bali, jadi kan belum tentu sesuai dengan media presentasi yang digunakan di Tapanuli Selatan, begitu Pak Sabarudin. Jelas Pak, kalau kita mau mencontek punyanya orang, itu paling tidak harus bisa kita lihat sesuai dengan kondisi di sekitar sekolah kita Pak. Ya. Atau lingkungan anak-anak yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya. Ya Pak. Di sini menurut Bapak, kegiatan apa saja yang sudah dimiliki untuk penggunaan IT dalam pembelajaran tersebut Pak? Kegiatan yang sudah dilakukan guru-guru kita itu adalah kegiatan dalam pembelajaran. Cuma kita pun sering membuat latihannya itu dalam bentuk guru-guru kita ini kita latih dalam sebuah namanya istilahnya PIK di sini. PIK itu adalah Forum Ilmiah Guru. Jadi guru itu kita latih menggunakan media PowerPoint, tentunya menggunakan LCD projector dan menggunakan pointer mouse, sehingga mereka nanti ketika berpraktik mengajar di kelas, kita harapkan mereka tidak lagi canggung atau katakanlah gaptek begitu Pak Sabarudin. Oh iya Pak. Ya, harapannya nanti di dalam kelas itu guru-guru itu sudah bisa menggunakan media PowerPoint untuk pembelajaran siswa, biar guru dalam pembelajaran kelas itu bisa aktif dan kreatif Pak. Ya. Gitu Pak. Iya. Di sini Pak, kepala sekolah atau pengawas atau dinas pendidikan, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dari dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan? Dukungan yang kita butuhkan tentu yang pertama dari sisi kebijakan. Kita harapkan nanti terutama pengawas sekolah bisa memberikan dorongan kepada teman-teman guru kita ini supaya betul-betul berpraktek mengajar itu kreatif dan inovatif. Artinya kita tidak hanya menggunakan cara-cara konvensional dalam pembelajaran. Kemudian tentu kebijakan dari dinas pendidikan juga sangat kita butuhkan dalam hal ini, memberi semacam regulasi lah atau apalah arahan atau dukungan dalam bentuk aturan, sehingga guru-guru ini merasa ada trigger gitu Pak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Oh iya Pak, berarti ya harapannya ada dukungan dari pengawas sekolah dan dinas pendidikan untuk pembelajaran menggunakan IT di sekolah Bapak, untuk nanti untuk mengajari guru-guru di sekolah Bapak. Untuk penggunaan dananya dari mana diambil kira-kira Pak? Dana yang kita gunakan Pak untuk pelatihan guru kita akan dari dana operasional sekolah, tepatnya dana BOS. Oh, jadi menurut Bapak itu untuk mengadakan pelatihan akan diambil dari dana BOS dari sekolah ya Pak? Iya Pak, ya. Jadi menurut Bapak kesimpulan ini tentang penggunaan IT di sekolah Bapak itu, saya tanggap tadi itu adalah Bapak akan apa hasil dari percakapan kita ini Pak di sesi ini? Saya menangkap dari perbincangan kita ini Pak bahwa nanti
memberikan validasi kepada saya atau penguatan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi yang akan saya kembangkan nanti meyakinkan saya akan memberikan dampak positif, terutama untuk pengembangan kompetensi guru, khususnya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang kita harapkan nanti bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain atau barangkali sesama kita mungkin, sehingga biarpun sekolahnya di desa-desa lah kita sebutkan atau di pelosok, tapi kita pemikirannya global begitu Pak Sabarudin. Terima kasih Pak, mudah-mudahan apa yang diharapkan Bapak tadi yaitu menggunakan itu dalam proses pembelajaran di sekolah Bapak ini. Kalau boleh tahu Pak, sebelum lanjut nanti kita ke penyimpulan, apakah di sekolah Bapak itu laptop, LCD dan proyektor itu di setiap kelas atau setiap guru mempunyai alat itu Pak? Khusus untuk LCD proyektor Pak, kita sudah pasang di setiap kelas. Kita rencanakan nanti semua kelas itu sudah terpasang, sehingga guru-guru tidak perlu lagi membawa dari kantor atau dari rumah gitu. Sementara kalau laptop itu dari guru-guru kita hampir sudah memiliki semua. Cuma yang jadi masalah penggunaannya. Gurunya lebih pandai Pak, hanya membawa laptop dulu Pak. Kalau membawa laptop sudah mahir rata-rata Pak. Bagaimana dengan keberadaan guru honor di sekolah Bapak Pak? Guru honor kita juga begitu Pak. Kita sama posisinya kita buat. Guru-guru honor dengan guru-guru yang udah PNS itu sama-sama kita latih. Kemudian dari sisi pemilikan media kita siapkan dari sekolah. Untuk melatih, untuk pemanfaatan IT tadi kita perlu pelatih atau bisa dari sekolah sendiri nih Pak? Kita mengundang ahli juga Pak dari sekolah lain. Kebetulan saya pun sebagai kepala sekolah bisa juga sebenarnya, tapi yang selama ini kita undang dari tempat-tempat lain yang kita anggap mumpuni di bidangnya. Kemudian kalau seperti yang saya sampaikan tadi mengenai PIK tadi, Forum Ilmiah Guru, itu kita narasumbernya kita sama kita ganti-gantian gitu Pak. Jadi harapannya tadi semoga apa yang diharapkan Bapak untuk memajukan pendidikan di SMA apa ya, Angkola Pak? SMA Negeri 1 Angkola Barat Pak. SMA Stinjak. Negeri 1 Angkola Stinjak. Mudah-mudahan apa harapan Bapak tadi tentang penggunaan IT dalam pembelajaran itu bisa terwujud untuk membuat proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan khusus bagi siswa. Lagian Pak, kalau menurut saya kalau guru-guru yang udah mempunyai IT seperti itu bisa menggunakan proyektor dalam pembelajaran, itu sangat menyenangkan bagi siswa. Apalagi di zaman sekarang ini Pak, zamannya zaman udah HP Android semuanya. Jadi intinya kalau menurut pandangan saya itu perlu sekali. Apalagi di zaman industri ini, kita kalau untuk kedepannya mungkin kertas tidak ada lagi. Kalau tidak ada kertas berarti guru-guru itu harus bisa mengirim file menggunakan Gmail, paling tidak di level bawah ada WhatsApp, ada di WhatsApp. Mungkin untuk itu harapannya mungkin sekolah Bapak ini bisa nanti menjadi contoh di Kabupaten Mandailing Natal. Apa lu Selatan Pak? Di Kabupaten Mandailing Selatan. Iya Pak ya. Itulah harapannya Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak tadi impikan terhadap sekolah Bapak bisa terwujud Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya.
Mungkin kita bisa berjumpa di sesi kedua untuk selanjutnya nantinya. Saya akhiri kalau ada kata-kata yang tidak enak karena saya ini udah masih muda terhadap, sebenarnya lebih cocok saya manggil bapak atau budak ini sebenarnya. Ya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop bapaknya, Pak. Ya Pak, udah Pak. Udah di stop, Pak. Udah.